Chenzo came in here shooting. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita balas dendam lagi nih guys. Film ini berjudul The Boondock Saints yang dirilis pada tahun 1999. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Awal film diperlihatkan dua orang pria asal Irlandia. Mereka adalah Connor McManus dan Murphy McManus, dua bersaudara yang sangat taat beribadah. Mereka memulai hari dengan mengucapkan doa keluarga, sebuah ritual khidmat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada hari Saint Patrick, kedua saudara ini menghadiri gereja dan mendengarkan khutbah dari sang pendeta. Pendeta itu menceritakan kisah seorang gadis muda yang dibunuh secara brutal di siang bolong. Sementara orang-orang hanya berdiri dan tidak melakukan apapun untuk membantu. Sang pendeta dengan penuh semangat menegaskan bahwa ketidakpedulian ini adalah dosa besar daripada tindakan kekerasan itu sendiri. Kedua saudara itu sangat terpengaruh oleh kata-kata pendeta tersebut dan meninggalkan gereja sambil merenungkan makna dari ketidakpedulian dan konsekuensinya. Sehari-hari mereka bekerja di sebuah pabrik pengolahan daging. Namun, karena saat bekerja mereka terlalu banyak bercanda, hal ini mengakibatkan mereka harus mendapatkan teguran dari atasan mereka. Atasan mereka menyangka bahwa mereka sengaja ingin cari masalah dengannya, sampai akhirnya terjadi perkelahian. Di keesokan harinya, mereka minum di sebuah bar bersama sahabat mereka yaitu Rocco. Rocco sendiri adalah seorang anggota mafia Italia yang bertugas sebagai pengantar barang. Lalu, seorang bartender bernama Doc tiba-tiba berbicara bahwa hari ini adalah hari terakhir barnya dibuka. Hal itu disebabkan karena bangunan ini bukanlah miliknya, melainkan milik orang Rusia. Kemudian muncul 3 preman kekar meminta Doc untuk segera mengosongkan barnya. Salah satu dari preman itu, Ivan Chekhov, memerintahkan Rocco untuk tetap tinggal dan berjaga. Namun, McManus bersaudara ikut campur. Mereka berharap untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan damai. Tetapi, Ivan tidak tertarik untuk mendengarkan mereka. Ivan adalah seorang mafia yang kejam dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian di keesokan harinya, di sebuah gang pembuangan sampah, banyak polisi yang sedang melakukan pemeriksaan. Karena di sana terdapat 2 mayat yang ternyata mereka adalah 2 dari 3 orang mafia Rusia yang mendatangi bar tadi malam. Agen FBI Paul Smecker tiba di lokasi untuk menyelidiki kejahatan brutal tersebut. Detektif Greenlee bersemangat untuk berbagi teorinya dengan Smecker. Tetapi, agen yang sudah berpengalaman itu malah merendahkannya. Dia menyuruh Greenlee pergi untuk membeli kopi, dan dia pun mulai memecahkan misteri tersebut sendiri. Smecker memeriksa bukti dengan cermat dan penuh perhitungan. Dia menyimpulkan bahwa salah satu preman itu dihantam dengan kloset, sementara yang lain mengalami patah tulang punggung. Dia mengikuti jejak petunjuk ke sebuah apartemen terdekat, yang dimana dia menemukan kloset yang sudah copot atau hilang, dan ada juga setumpuk senjata. Ternyata pelakunya tak lain adalah McManus bersaudara yang sedang berada di rumah sakit. Doc, si pemilik bar, datang memberitahu bahwa ada agen FBI yang mendatanginya. Sementara itu, agen Smecker sendiri merasa kesal karena ada yang membocorkan kasusnya ke media yang menganggap McManus bersaudara adalah pahlawan yang berani melawan mafia Rusia. Di tengah perdebatan, tiba-tiba McManus bersaudara muncul menyerahkan diri. Untuk mendapatkan keterangan, agen Smecker tidak melakukan kekerasan. Justru memperlakukan McManus bersaudara ini sangat baik
dengan menyuguhkan makanan, kopi, dan juga rokok. Time to feed the dogs. Saat di bar, ternyata terjadi keributan yang membuat ketiga orang Rusia itu babak belur. Di keesokan harinya, saat McManus bersaudara bangun tidur, tiba-tiba muncul dua orang Rusia yang tadi malam mereka hajar untuk membalas dendam. Karena mereka bersenjata, McManus bersaudara pun tak bisa berbuat apa-apa. Si Murphy langsung dibawa untuk dibunuh. Sementara si Connor diborgol pada kloset. Tidak ingin saudaranya mati, Connor berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, hingga akhirnya berhasil lepas dengan membongkar klosetnya. Tepat saat si Murphy akan dieksekusi, dari atas gedung, Connor menjatuhkan kloset yang tepat mengenai kepala orang yang akan menembak si Murphy. Mereka akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena dianggap membela diri. Kemudian, Rocco datang membawakan pakaian karena Connor dan Murphy ditahan 1 malam. Saat mereka tidur, tiba-tiba mereka mendapatkan bisikan agar membasmi semua orang jahat agar orang-orang baik bisa tenang. Koran-koran memberitakan bahwa mereka adalah pahlawan, hingga semua polisi menyebut mereka saat mereka keluar. Sementara itu, dari pager milik orang Rusia, Connor mendapatkan sebuah alamat yang sepertinya adalah markas mafia Rusia yang mencoba membunuh mereka. Di sisi lain, Rocco menemui bosnya dan inilah Vincenzo, tangan kanan bosnya, yang dimana Rocco sering merasa kesal karena dia sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepadanya. Dan inilah Papa Joe, bos besar yang sedang kesal karena rugi akibat persaingan bisnisnya dengan mafia Rusia. Dengan menggunakan uang dan barang yang mereka rampas dari orang Rusia yang mereka bunuh, McManus bersaudara membeli banyak senjata untuk menjalankan perintah yang membimbing mereka, yaitu membasmi orang-orang jahat. Tanpa menunggu lama, McManus bersaudara langsung menuju alamat yang sudah mereka dapatkan. Mendapatkan informasi, agen Smacker langsung menuju TKP yang dimana sudah terdapat 9 mayat orang Rusia yang mereka yakini para korban itu adalah mafia. Dengan keahliannya, agen Smacker dengan cepat bisa menganalisis apa yang terjadi di TKP. Benar saja, di sana bos mafia Rusia sedang mengadakan pertemuan. McManus bersaudara menyelinap lewat lubang ventilasi. Namun, di sana mereka malah bertengkar, yang membuat tempat mereka roboh dan jatuh. Beruntung, posisi mereka jatuh memudahkan mereka untuk menembak semua orang Rusia itu dengan cepat. Setelah berhasil membunuh semuanya, McManus bersaudara tidak lupa mendoakan mereka. Namun tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Rocco yang diutus bosnya untuk membunuh para mafia Rusia saingan bisnis bosnya. Rocco sangat kegirangan melihat apa yang menjadi tugasnya ternyata sudah dilakukan oleh teman-temannya. Melihat McManus bersaudara membunuh banyak orang, membuat Rocco ragu apakah semua tindakan ini berlebihan. Connor menjelaskan bahwa mereka adalah mafia orang jahat yang pantas menerima hukuman itu. Suatu hari, mereka pernah ditangkap karena memiliki kokain sebanyak 20 kg. Lalu, mereka bisa bebas di hari yang sama karena mendapatkan jaminan. Penjelasan itu ternyata membuat Rocco bersemangat dan dia memutuskan akan bergabung dengan McManus bersaudara untuk menghabisi orang-orang jahat. Rocco akhirnya sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh Vincenzo yang menyuruhnya membunuh bos mafia Rusia. Karena sudah dipastikan gagal, Vincenzo mengira Rocco sudah mati dibunuh oleh mafia Rusia. Karena kesal, Rocco langsung menemui teman-teman mafia Italianya. Benar saja, saat Rocco datang, mereka langsung mengecek dan menertawakannya.
Karena panik setelah membunuh 3 orang sekaligus, Rocco mengajak McManus bersaudara untuk kabur. Saat melewati sebuah klub malam, Rocco malah teringat dengan Vincenzo dan berencana untuk membunuhnya juga, karena ini adalah klub langganannya dan dia dipastikan akan datang malam ini. Ketika Vincenzo datang, tanpa menunggu lama, mereka bertiga langsung beraksi. Lagi-lagi, agen Smaker harus menangani kasus pembunuhan. Dan seperti biasa, agen Smaker mampu menggambarkan dengan detail apa yang terjadi di TKP, termasuk kelakuan Rocco yang menggunakan senjata dengan membabi buta. Mengetahui anak buahnya dibunuh satu persatu, membuat Papa Joe ketakutan. Dia kemudian mendatangi mantan tangan kanan ayahnya dulu, yaitu Augustus, untuk mencarikan seseorang yang bisa melindunginya. Augustus menyebut sebuah nama, namun dia diperingatkan bahwa orang ini sangat berbahaya. Pria itu hanya dikenal dengan sebuah nomor dan telah dipenjara selama bertahun-tahun. Di kalangan kriminal, dia disebut monster atau Ildus. Papa Joe percaya bahwa mereka harus menghentikan Rocco sebelum dia menyerahkan seluruh keluarga mafia kepada polisi atau membunuh mereka semua. Jadi, dia mengatur agar Ildus dibebaskan dari penjara. Dulu, ayahnya hanya menggunakan jasa orang ini sebanyak 3 kali selama 20 tahun. Dan itu pun hanya saat situasi yang benar-benar mendesak. Dengan uang yang dimilikinya, Papa Joe berhasil membebaskan Ildus dari penjara. Sementara itu, Rocco mempunyai target selanjutnya, yaitu seorang pembunuh bayaran yang sangat sadis, yang tidak segan-segan membunuh wanita dan anak-anak saat menjalankan aksinya. Agen Smaker kembali menunjukkan keahliannya menganalisis hampir semua kejadian di TKP. Saat mereka menembaki orang di bawah meja, saat target mereka tak ada di sana karena dia sedang lodom di toilet. Termasuk kegilaan aksi Rocco yang membunuh targetnya dengan sangat sadis. Namun, analisisnya kini meleset saat mereka menghadapi Ildus yang dia kira mereka menghadapi 6 orang bersenjata, padahal 1 orang dengan 6 senjata. Karena orang yang mereka hadapi bukan orang biasa, membuat mereka terkena tembakan, termasuk Rocco yang kehilangan salah satu jarinya. Saat akan meninggalkan TKP, mereka terlebih dahulu menyemprotkan cairan amonia pada semua bercak darah mereka, yang membuat darah mereka tidak bisa diidentifikasi dan membuat agen Smaker marah besar. Saat sedang marah-marah, agen Smaker tanpa sengaja menemukan jari milik Rocco yang terputus, dan dia langsung mengantonginya tanpa memberitahukan siapapun. Tak butuh waktu lama, agen Smaker akhirnya mengetahui bahwa jika mereka bertigalah adalah pelakunya. Mengetahui pelaku yang selama ini ia cari adalah McManus bersaudara dan Rocco, membuat agen Smaker cukup stres karena ia tahu bahwa yang selama ini mereka bunuh adalah para mafia. Akhirnya, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang pendeta yang tanpa disadari bahwa Rocco telah mengikutinya. Karena berada di bawah ancaman, pendeta pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh McManus bersaudara dan Rocco adalah tindakan yang benar, karena mereka membunuh para mafia. Kemudian, Connor memutuskan untuk menelpon agen Smaker dan menceritakan semuanya, termasuk mencari tahu siapa orang tua berpistol 6 yang mereka tahu itu adalah orang suruhan Papa Joe. Mereka akhirnya memutuskan akan mendatanginya sebelum mereka yang didatangi. Namun, usaha mereka ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Sebaliknya, mereka yang ditangkap dan disiksa. Setelah apa yang dilakukan oleh Rocco, membuat Papa Joe merasa bahwa Rocco tidak bisa dibiarkan hidup. Meskipun mereka telah menangkap Connor, Murphy, dan Rocco, namun anak buahnya masih ketakutan terhadap Ildus yang masih berkeliaran. Namun,
Papa Joe tidak peduli dan memilih untuk pergi. McManus bersaudara akhirnya berhasil melepaskan borgol dan membunuh salah satu penjaga. Agen Smacker pun muncul, namun dengan penampilan yang tidak biasa dan berhasil masuk dengan rayuannya. Sayangnya, Ildus muncul dan membuatnya pingsan. Ildus kemudian masuk ke tempat McManus bersaudara berada. Melihat McManus bersaudara mendoakan rokok, seketika Ildus menyimpan senjatanya dan melanjutkan doa yang diucapkan oleh McManus bersaudara. Lama di penjara ternyata merubah seseorang yang dikenal sebagai monster menjadi seorang yang langsung luluh saat mendengarkan doa. 3 bulan kemudian, sidang bos mafia yaitu Papa Joe dilaksanakan. Ternyata, semua pembunuhan yang dilakukan oleh McManus bersaudara dituduhkan kepada Papa Joe. Namun, Papa Joe mengajukan banding dan kemungkinan akan bebas. Kemudian, Ildus sendiri ternyata bergabung dengan McManus bersaudara untuk membasmi para penjahat, yang kali ini misinya akan mengeksekusi Papa Joe. Namun sebelum itu, mereka berdoa terlebih dahulu sebelum akhirnya menembak Papa Joe di kepala. Setelah itu, media mulai menyebut mereka sebagai saints atau orang suci. Kemudian film berakhir dengan wawancara orang-orang di Boston yang membahas apakah para saints itu baik atau jahat. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimanakah tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.